Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zukni fahman, amin. Sadaqallahul. Baik Bapak Ibu, ya, kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya ya. Saya kasih pantun dulu deh biar nggak tegang. Makan laksa sama bubur. Hari Selasa waktunya tadabbur. Jadi kemarin sampai ayat 223, berarti sekarang ayat 224. Ya, 225 belum ya? Udah ya, udah 224, 225. Tolong dibaca Pak Adri. Al-Baqarah. Enggak, enak banget ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. صدق اللهul azim. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu ya. Jadi untuk mengingat kembali yang udah diajarkan kemarin, kita murojaah, saya membaca ayatnya, Bapak Ibu yang terjemahkan. Wala taj'alullah, janganlah kalian menjadikan Allah urdotan, sebagai penghalang, li aimanikum, bagi sumpah kalian, antabaru, untuk berbuat kebaikan, wattaqu, dan bertakwa, watuslihu bainanas, dan berbuat perbaikan di antara manusia. Wallahu, dan Allah sami'un, Maha mendengar, alim, Maha mengetahui. La yu'ahijukumullah, tidaklah Allah menghukum kalian bilakwi, karena tidak sengaja atau main-main, fi aimanikum, dalam sumpah kalian, walakin, dan akan tetapi, yu'ahijukum, dia menghukum kalian, Allah menghukum kalian, bima kasabat, dengan apa yang disengaja, ulubukum, di dalam hati kalian. Wallahu, dan Allah ghafurun, Maha pengampun, halim, Maha penyantun. Baru kemarin ya, masih anget. Di luar kepala atau di dalam kepala tuh? Di luar. Ya, baik ya. Jadi
Kalau ayat kemarin membahas tentang adab sopan santun ya suami istri dalam berhubungan suami istri yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat ini juga kaitannya masih dengan suami istri ya. Jadi dilarang untuk sumpah banyak-banyak sumpah ya dalam suami istri karena nanti akan mencemari kesucian suami istri, kesucian keluarga ya. Akan merusak kesucian keluarga kalau banyak-banyak sumpah. Karena orang-orang yang sering sumpah itu biasanya orang yang suka dusta, banyak sumpah. Ya. Jadi di ayat ini diperintahkan agar jangan banyak-banyak bersumpah ya. Khususnya suami istri ya. Biasanya orang yang bersumpah apalagi untuk membenarkan tindakan yang dilakukannya sebenarnya salah, tapi agar dikatakan benar ya sama pasangannya dia bersumpah untuk meyakinkan bahwa ini adalah benar, dia bersumpah. Nah itu tidak boleh, apalagi sumpah palsu atau sumpah membenarkan kesalahan yang dia lakukan gitu. Nah itu bisa merusak kesucian keluarga atau bisa mencemari hubungan suami istri ya. Karena kalau misalkan tahu gitu ya salah satu pasangannya udah bohong berani bersumpah, nah itu akan kurang bagus hubungannya, akan mencemari. Makanya dikatakan janganlah menjadikan Allah sebagai penghalang bagi sumpah kalian, terutama untuk kebaikan, apalagi untuk kebaikan ya. Jadi jangan kita bersumpah yang bisa menghalangi untuk berbuat kebaikan ya. Nah ini Allah menegaskan ya, karena banyak ya yang sering bersumpah ya akhirnya menghalangi dia dalam berbuat kebaikan ya. Mungkin karena dia emosi, karena kesal, akhirnya dia bersumpah gitu. Misalkan contoh begini, seorang suami karena mungkin ini hari spesial pernikahan, hari pernikahan misalnya, dia mau memberi hadiah nih kepada istrinya, surprise maksudnya. Nah ketika dia berikan hadiah kepada istrinya, ternyata istrinya tidak menghargai hadiah itu ya. Malah yang ada dibilang hadiah sih kayak gitu nggak ada apa yang lebih bagus gitu. Akhirnya suaminya bersumpah, demi Allah saya udah nggak akan lagi memberikan hadiah selama-lamanya. Nah ini nggak boleh ya, karena memberi hadiah itu kan suatu kebaikan ya, bentuk kasih sayang. Suami memberi hadiah kepada istri atau istri memberi hadiah kepada suami, itu adalah suatu bentuk kebaikan agar tercipta saling kasih sayang. Tahun berikutnya ketika suaminya ingin memberi ya hadiah, dia ingat, oh iya dulu pernah bersumpah nih nggak akan memberi hadiah selama-lamanya. Akhirnya ketika dia mau berbuat baik terhalang oleh sumpahnya. Nah ini yang nggak boleh ya. Atau misalkan pasangan suami istri ini pulang kampung ya ke rumah mertuanya atau ke orang tuanya ya, pulang kampung dengan harapan bisa ketemu sama keluarga di kampung, bisa silaturahim, bisa saling menyayangi, kangen-kangenan gitu. Ternyata ketika sampai di kampung yang ada bukannya menyenangkan ya, malah tidak menyenangkan. Mereka malah menceritakan aib orang lain. Akhirnya yang diharapkan bisa saling kangen-kangenan, bisa saling menyayangi, yang ada malah tidak
menyenangkan hal yang tidak menyenangkan. Akhirnya dia bersumpah, demi Allah saya nggak akan lagi pulang kampung. Padahal kan pulang kampung itu sesuatu yang baik, silaturahim gitu ya sama keluarga, kan menjalin silaturahim itu yang diperintahkan oleh Allah, tapi dia bersumpah. Nah itu juga nggak boleh ya. Akhirnya menghalangi, ketika tahun berikutnya dia mau pulang kampung, dia ingat, wah tahun lalu udah bersumpah nggak mau pulang kampung selama-lamanya. Nah, akhirnya itu menghalangi. Makanya di sini dikatakan janganlah kalian menjadikan Allah sebagai penghalang bagi sumpah kalian, ya, terutama untuk berbuat kebaikan. Ya, jadi di situ yang dilarang ya, bersumpah yang bisa menghalangi kebaikan ya. Ini Allah tegas nih, janganlah kalian menjadikan Allah sebagai penghalang bagi sumpah kalian untuk berbuat kebaikan. An-Tabarru. Nah, di sini kita mulai bahas per huruf ya. Wala taj'alu. Nah, ini depannya huruf wau artinya dan, wa artinya kalau